Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sudah siap belajar belum? Nah, ayo kita hari ini akan belajar subfilum Selicerata dan kita akan fokus di Arachnida. Seperti yang pernah dibahas di pertemuan sebelumnya, bahwa klasifikasi makhluk hidup itu selalu berubah. Demikian halnya dengan klasifikasi arthropoda. Ya, jadi terdapat banyak versi dari klasifikasi arthropoda. Ya, dan klasifikasi arthropoda ini masih terus berubah sampai saat ini. Ya, perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena mengikuti berbagai dasar pemikiran yang berbeda-beda. Ya, kita sebenarnya tidak perlu meyakini satu klasifikasi dan menyangkal yang lainnya. Saya kira tidak perlu, karena bagaimanapun yang kita yakini itu suatu saat akan berubah juga, ya. Dan kita juga tidak usah terlalu yakin dengan suatu klasifikasi, karena bisa jadi klasifikasi yang kita yakini itu sebenarnya itu sudah kuno. Dalam video kali ini saya mengambil dari 3 sumber ya untuk membuat pengelompokannya. Jadi ini Anda bisa cek ini di webnya. Kemudian buku yang kedua ini tersedia di perpustakaan jurusan. Kemudian ini yang ketiga bisa Anda cek, bukunya bisa Anda download secara online. Nah, ini dia klasifikasi yang saya ambil. Jadi ada filum arthropoda, kemudian subfilumnya saya mengambil yang dibagi 4 subfilum, yaitu Trilobitomorpha, ini yang sudah punah ya. Kemudian subfilum Selicerata, subfilum Mandibulata, dan Krustase. Ya, kalau Anda membaca di buku Peschenik, yang buku yang kedua, yang buku Peschenik, ini krustase masuk di subfilum Mandibulata. Ya, jadi di dalam buku itu dibahasnya 3 subfilum saja, yaitu Trilobitomorpha, Selicerata, sama Mandibulata, dan krustasenya masuk di sini. Ya, tapi banyak buku di web yang saya tampilkan di screen sebelumnya, kemudian di buku yang kedua, yang ketiga, ini krustase dipisahkan ya. Sebenarnya ada satu buku lagi yang saya lihat ini krustasenya itu dijadikan menjadi subfilum ya. Jadi memang agak berbeda-beda. Nah, bahkan di sini uniknya ya, ini subfilum, kemudian ini kelas ya. Ada namanya kelas Hexapoda yang di dalamnya itu ada Insecta ya. Nah, Insecta itu dibuat sebagai superkelas ya. Jadi bukan lagi kelas tapi di atasnya kelas, superkelas. Di bawah subfilum, ini kan di bawah subfilum ya, Hexapoda, harusnya kan biasanya di bawah subfilum itu adalah kelas. Nah, kalau untuk yang Insecta itu disebutnya superkelas. Ada yang seperti itu ya, tapi kita tidak akan fokus di levelnya. Kita akan membahas ini beberapa yang sudah saya beri warna kuning ya. Dan kita akan memulai dengan kelompok Selicerata dulu ya, dan kita akan fokus di Arachnida. Subfilum Selicera itu memiliki ciri utama seperti namanya, yaitu memiliki kelisera. Kelisera ini merupakan pengganti mulut ya, karena kelompok arthropoda yang satu ini dia tidak punya mulut. Kenapa bisa tidak punya mulut? Karena memang dia tidak punya kepala ya. Nah, tidak punya kepala konsekuensinya bukan cuma tidak punya mulut, tapi dia juga menjadi tidak memiliki antena. Karakteristik lain yang penting adalah body plan ya, rancang tubuh, bangun tubuh dari Selicerata ini dibangun Selicerata ini dibangun oleh 2 tagma, yaitu prosom dan opistosom ya. Prosom Anda boleh ganti dengan cephalothorax, dan opistosom juga sama dengan abdomen. Kalau berbicara cephalothorax, Anda jangan memikirkan jadi ada cephalon dan toraks yang bergabung ya. Bukan, sebenarnya cephalnya kan tadi sudah dikatakan tidak ada ya, tapi jadi toraksnya itu ya pada bagian anteriornya, karena memiliki kelisera, berarti dia mampu untuk berfungsi seperti mulut ya.
Nah, prosom atau cephalothorax pada Chelicera biasanya terdiri dari 8 segmen. Segmen pertama biasanya tidak ada appendage yang melekat di sana ya. Sedangkan Chelicera ini melekatnya di segmen yang kedua. Nah, di segmen yang kedua ini Chelicera melekat dan berfungsi sebagai mulut. Nah, berarti Chelicera ini mampu melakukan proses menggenggam makanan ya. Jadi dia bisa menggenggam makanan. Nah, kemudian barulah di segmen yang ketiga terdapat yang namanya pedipalpus ya. Pedipalpus ini fungsinya sebagai organ sensor ya, sebagai organ sensor, kemudian juga dia membantu dalam proses makan ya. Jadi dia juga yang membantu menggenggam makanan ya, membantu Chelicera menggenggam makanan. Karena sebenarnya kan Chelicera ini tidak memanjang ya, dia pendek ukurannya. Jadi untuk menjangkau makanan sebenarnya pedipalpus dulu ya, dia genggam kemudian didekatkan ke Chelicera. Begitu prosesnya ya. Nah, kalau terlalu besar ya pedipalpus tetap akan membantu Chelicera untuk dapat menggenggam mangsanya. Selain sebagai organ sensoris dan berfungsi juga dalam proses makan, pedipalpus juga berfungsi dalam reproduksi. Ya, jadi ada kalau sperma gitu, sperma pada beberapa spider itu ditransferkan secara eksternal ke betina itu dengan menggunakan pedipalpus. Ya. Lalu barulah di segmen keempat dari prosom ya, dari segmen keempat sampai segmen ketujuh. 4, 5, 6, 7 merupakan segmen tempat melekatnya kaki jalan. Ya, jadi kaki sebenarnya pada Chelicerata maksud saya itu melekat pada segmen 4, 5, 6 dan 7 ya. Pada setiap kaki dari Chelicerata ini ya, ujung-ujungnya itu terdapat penjepit ya, pincer atau sela ya. Ini ada di ke-8 kakinya ya. Jadi selanya ini ada di ke-8 kaki dari Chelicerata. Subfilum Chelicerata itu terdiri dari tiga kelas ya, yaitu Arachnida, Pycnogonida, dan Merostomata. Nanti kalau Anda lihat klasifikasi dari buku lain dan bukan 3 seperti ini, ingat ya, Anda tidak boleh menyalahkan ya, karena ini versinya banyak ya. Jadi ini satu Arachnida itu nanti yang akan kita fokus pelajari. Arachnida hampir seluruhnya itu hidup di terestrial ya, di daratan, sedangkan Pycnogonida dan Merostomata ini adanya di laut ya, di laut dangkal. Sebenarnya saya pernah menemukan ini, cuman dulu saya tidak minat untuk mengambilnya, dan ternyata banyak orang belum pernah atau jarang, banyak yang belum pernah melihat Merostomata jenis ini atau horse crab ya, kepiting kuda ya. Jadi sebenarnya kita memiliki ini di perairan Indonesia ya. Ini juga sebenarnya mudah ditemui pada pantai yang yang masih bagus ya kondisinya. Jadi ini dapat dengan mudah ditemui meskipun tidak sebanyak organisme yang lainnya. Nah, ini juga sama ada di perairan dangkal ya. Jadi meskipun hidup di dasar perairan, tapi perairannya itu dangkal dan masih bisa ditembus oleh cahaya matahari ya, baik Pycnogonida dan Merostomata. Pycnogonida ini sering orang mengatakan dengan mudah bahwa ini adalah laba-laba laut. Kenapa disebut laba-laba? Melihat kakinya yang panjang-panjang, memang ini menjadi resemble dari laba-laba ya, seperti ini ya, kakinya kan panjang-panjang laba-laba. Hanya Pycnogonida ini kakinya jauh lebih panjang ya, berkali lipat dibandingkan dengan tubuhnya ya. Jadi ini panjang tubuhnya, bayangkan ini panjang kakinya bisa sampai 3-4 kali lebih panjang dari tubuhnya.
Ini adalah beberapa ordo dari arachnida, ya. Nah, untuk bisa membedakan kesemuanya, kita tidak akan membahas ini sekaligus semuanya, tapi yang ingin dilihat adalah bagaimana membedakan ordo-ordo yang ada di sini, ya. Jadi bagaimana membedakannya? Jadi supaya tidak tertukar. Pertama yang harus dipikirkan di sini saya memperlihatkan body plan dari Scorpionidae, ya, yang ini Scorpion. Nah, ini kan seperti Chelicera yang lain terdiri dari dua tagma, prosom sama opistosom. Yang berbeda dari Scorpion, opistosomnya itu memiliki mesosom atau preabdomen dan metasom atau posabdomen. Jadi ini yang sering dikatakan sebagai ekor ini merupakan posabdomen, ya. Jadi bukan ekor sebenarnya karena ini masih bagian dari abdomennya yang disebut sebagai posabdomen. Nah, pada kalajengking ya, pada ini Scorpion ini ya, pada ujung metasomnya itu terdapat telson. Nah, di telson inilah ada fenom, ya. Jadi kalau yang lain ordo yang lain fenomnya itu utamanya terletak pada Chelicera. Nah, sedangkan pada Scorpion fenom juga bisa didapatkan, fenom utamanya ini adanya di telson, ya. Saya berharap Anda tidak mengatakan lagi ekor ya, tapi sudah mengatakan telson, dan ini adalah Anda sudah mengatakannya ini sebagai abdomen atau metasom. Nah, sekarang kita akan melihat dulu ini ya, pedipalp. Pedipalp pada Scorpionidae dan Pesdoscorpion, ya, jadi dua ini ya, Scorpion dan Pesdoscorpion. Pedipalpnya yang signifikan besar dibandingkan walking leg, ya, dibandingkan kaki jalannya. Jadi pedipalpnya sangat besar. Jadi, untuk membedakan Scorpion dengan Pseudoscorpion, kita bisa melihat ininya saja, ya, abdomennya. Jadi, pada Pseudoscorpion ini abdomennya tidak ada mesosom dan metasom. Jadi, cuma opistosom saja sudah, ya. Sedangkan ini ada mesosom dan metasom. Tapi keduanya memiliki pedipalp yang sangat besar. Gambar ini menunjukkan bagian anterior dari prosom, ya. Jadi prosom yang paling depan, ya. Jadi bagian anterior, lihat di sini meskipun tidak ada kepala, tapi tetap ya ada kelompok mata di sini. Matanya bukan cuma dua, ya. Jadi ada kalau di sini sampai 8 mata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan ini 1 mata. Kemudian ini Cheliceranya, ini yang ini ya, ini Chelicera. Nah, kemudian di samping Chelicera barulah pedipalp. Nah, di belakang pedipalp ini baru ada kaki jalan yang pertama, ya. Bagaimana kita bisa membedakan Chelicera dengan pedipalp? Yang pertama, Chelicera itu pastinya lebih pendek ya dibandingkan pedipalp. Kemudian yang kedua, ciri yang penting adalah pada Chelicera itu melekat yang namanya fang atau taring. Ya, fang ini, taring ini tempat mengeluarkan racun. Jadi kalau spider menangkap mangsa, mangsanya itu diambil oleh pedipalp dan bersama Chelicera, kemudian dia akan digenggam dan ditusuk-tusuk ya dengan taringnya ini, bukan cuma dicabik dengan taring ini, tapi dia injekkan yang namanya venom supaya mangsanya langsung mati. Ini adalah salah satu contoh dari Chelicera, ya. Dapat kita lihat di sini di bagian distal Cheliceranya bukan cuma ada taring ya, karena di bawahnya juga ada struktur yang mirip gitu. Jadi ada juga Chelicera yang bagian distalnya bukan hanya taring tapi pincer ya, atau capit ya, yang berbentuk capit seperti ini. Ini dapat kita dapatkan pada kelompok spider ya, yang digambar ini adalah
Chelicera yang dimiliki oleh camel spider yang diklaim sebagai Chelicera yang terkuat ya dibandingkan seluruh arachnida ya. Sekarang mari kita lihat beberapa tipe dari Chelicera ya. Pada dasarnya sebenarnya Chelicera itu hanya ada dua tipe, yaitu yang terdiri dari 2 segmen dan yang 3 segmen. Nah, yang 3 segmen itu terdiri dari basal artikel, middle artikel, dan ini yang terakhir kalau bukan fang seperti ini ya, fang atau taring, atau bisa juga pincer atau capit ya. Jadi itu bagian ketiganya. Nah, sekarang di sini ada yang seperti memiliki 4 segmen. Kalaupun ini terdiri dari 4 segmen, sebenarnya ini yang bagian tengah ini adalah sebenarnya middle article. Cuman karena middle artikelnya ini terlalu panjang, nah jadi seperti ada pembagian ya. Jadi middle artikelnya ada 2. Jadi seolah-olah ini terdiri dari 4 segmen. Nah, ini kehadiran Chelicera atau berbagai tipe Chelicera, 3 segmen, ataukah 2 segmen, atau 4 segmen. Kemudian di bagian distalnya, apakah dia berupa fang atau taring, ataukah berupa capit. Itu merupakan salah satu dari parameter yang dapat dipertimbangkan untuk identifikasi. Lalu apa yang terjadi sebenarnya dengan Chelicera yang hanya terdiri dari 2 segmen ya. Ini 2 segmen. Nah, yang 2 segmen ini sebenarnya dalam sejarah evolusinya ini pada mulanya terdiri dari 3 segmen, tapi seiring dengan perkembangan evolusi menjadi basal artikelnya menjadi tereduksi sehingga tinggal tersisa 2 segmen. Pada gambar ini saya ingin memperlihatkan struktur dari fang, maksudnya dari Chelicera ya. Chelicera ini mau itu yang memiliki fang atau yang memiliki pincer atau capit, itu keduanya memiliki yang namanya venom gland ya, jadi kelenjar venom. Dan kelenjar ini bermuara ke dalam taring atau capit ya, kalau yang memiliki capit, dan ini di ujungnya nanti ada hole-nya ya. Jadi venom itu akan disekresikan dari kelenjarnya masuk ke dalam fang atau ke dalam pincer, dan itu akan digunakan diinjekkan ke dalam tubuh mangsa yang didapatnya. Nah, kemudian ini Chelicera juga memiliki yang namanya gigi. Nah, meskipun tidak seperti gigi yang kita miliki, tapi gigi ini fungsinya juga sama, yaitu untuk melunakkan mangsa ya. Dan giginya itu ada 2 tipe, yaitu gigi retromarginal dan gigi promarginal. Gigi promarginal ini yang tepat di belakang fang ya. Nah, sedangkan yang retromarginal ini yang ada di sepanjang lateral dari Chelicera ya, di sepanjang lateral bagian belakang ya, lateral bagian belakang dari Chelicera. Ini adalah gambar diagramatis dari skorpion pedipalpus ya. Jadi pedipalpus dari skorpion ini kan memang yang paling signifikan yang mencirikan skorpion dan pseudoskorpion ya. Nah, yang paling bisa dilihat adalah bagian sela ya. Sela ini adalah bagian 2 segmen terakhir ya, yang tibia dengan tarsus ya. Jadi ini sebegini ya. Jadi itu disebut sela atau pincer. Mudahnya disebut capit ya. Nah, jadi pincer ini merupakan gabungan kombinasi dari 2 segmen tibia dan tarsus. Sedangkan segmen keseluruhannya ya dari pedipalpus ini ada 6 segmen sebenarnya, yaitu coxa, trochanter ya. Coxa ini yang paling proksimal,
trochanter, femur, patella, tibia, dan tarsus. Ini tarsus yang paling distal. Nah, tibia dengan tarsus gabungan dari tibia dan tarsus ini yang disebut sela atau pincer atau capit. Sebenarnya struktur dari sela ini ya bukan cuma ditemukan pada skorpion, tapi Anda juga nanti akan temukan di krustase. Di sini saya menunjukkan ada dua tipe dari pedipalpus ya, dan ukuran sela ini bentuk sela ya, ini ada dua bentuk sela. Ini bisa digunakan sebagai kunci identifikasi ya. Oh iya, jangan lupa ya bahwa urutan dari pedipalpus yang ada di screen ini berlaku untuk semua pedipalpus yang ada pada arachnida. Jadi urutannya dari proksimal ke distal adalah coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dan tarsus ya. Yang membedakan pedipalpus yang ada di sini ini punya punya skorpion, kemudian ini punya skorpion dibandingkan dengan pedipalpus dari ordo yang lain adalah hanya di selanya ya. Pada skorpion ada sela ya, jadi kombinasi antara tibia dan tarsusnya membentuk yang namanya sela, sedangkan pada pedipalpus ordo yang lain tidak ada sela. Perbedaan bentuk atau polimorfisme dari pedipalpus dapat dilihat dari kelompok laba-laba ya, dari kelompok spider. Nah, spider yang betina ini tampak pedipalpusnya tidak ada yang menggembung di ujungnya ya, ini ya, di bagian distalnya tidak ada penggelembungan. Nah, kalau pada jantan ini ada penggembungan. Ini karena jantan pedipalpus pada jantan membawa sperma. Gambar ini merupakan bagian distal dari pedipalpus jantan ya. Ini bagian ventral, tampak ventral maksud saya, dan yang ini tampak lateralnya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, tibianya terlihat. Tapi kalau ini pedipalpus kan berarti ada tarsus. Ya, kalau ini dibalik kita bisa melihat tarsusnya. Jadi, pada bagian ventral dari tarsus pedipalpus ini, kita bisa menemukan organ kopulasi jantan, yaitu yang disebut palpus bulbus. Ya, jadi palpus bulbus ini melekat pada bagian ventral dari bagian distal pedipalpus, ya, tepatnya pada tarsus. Nah, pedipalpus ini terhubung dengan namanya ini simbium. Simbium ini sebenarnya masih tarsus tapi termodifikasi karena banyak disyarafi ya, banyak memiliki syaraf-syaraf dan organ sensoris ya, organ-organ yang kecil, yang mikro organ sensoris ya, seperti juga ini banyak kita lihat adanya seta. Ya, simbium pada betina tidak ada gambarnya ya, saya tidak punya gambarnya. Ini tidak memiliki hal tersebut, jadi tidak banyak syaraf dan tidak banyak organ sensoris. Dan tentu saja kita tidak bisa menemukan organ palpus bulbus ini kalau pada betina ya. Banyak yang mengatakan bahwa pedipalpus ini memiliki segmen yang sama dengan kaki jalan. Sebenarnya tidak ya, karena pada kaki jalan kita masih bisa menemukan yang namanya metatarsus ya. Jadi kalau kaki jalan itu pada arachnida memiliki 7 segmen ya, sedangkan tadi pedipalpus kan hanya 6 segmen dan terdiri dari coxa, trochanter, femur, patella, tibia, dan tarsus. Kalau pada kaki jalan setelah tibia ada metatarsus, baru ada tarsus.
Kalau claw-nya ini tetap ada ya, jadi di ujungnya itu ada apa namanya, ada capit, bisa capit atau taring, tapi sangat kecil jika dibandingkan dengan yang melekat pada pedipalpus. Terlebih pedipalpus pada scorpion dan pseudoscorpion. Sekarang kita akan membahas spinneret. Singkatnya, mudahnya spinneret ini diterjemahkannya pemintal ya sebenarnya. Jadi ini pemintal benang sutra pada spider, pada arachnida ya. Dan kebanyakan laba-laba ini memiliki 3 pasang spinneret ya, 3 pasang pemintal ya. Jadi yang pertama sepasang ALS atau anterior lateral spinneret, kemudian sepasang PMS atau posterior median spinneret, dan sepasang lagi posterior lateral spinneret. Nah, ada juga yang mengatakan memiliki 4 pasang spinneret. Nah, biasanya itu pasangan yang keempat itu maksudnya adalah terbagi di median spinneret ya, ada 2 posterior median spinneret ya. Nah, kemudian spinneret itu sebenarnya bukan hanya satu lubang yang kemudian mengeluarkan benang sutra. Tidak seperti itu. Karena setiap spinneret terdiri dari spigot. Ya, seperti ini ada 5 spigot, yang ini ada 2 spigot, ini juga ada 3 spigot. Ya, spigot bisa ditemukan baik dalam singular ya sendiri atau bisa juga ditemukan dalam keadaan berkelompok. Setiap satu spigot dia menghasilkan 1 lembar benang ya, 1 benang dari sutra ya, benang sutra. Nah, spigot itu dapat ditemukan dalam 4 bentuk. Ini misalnya spigot piriform, ini ya, spigot piriform. Kemudian ada spigot actiniform dan ada spigot ampulet. Ya, jadi bentuk-bentuk spigot itu ada 3 macam. Nah, sekarang tidak semua arachnida ternyata memiliki spinneret. Scorpion tidak memiliki spinneret. Pseudoscorpion tidak punya spinneret, tapi memiliki struktur yang mirip spinneret. Nah, pada Acarina, pada Acari, ya, spinneretnya terletak di bagian anterior. Ya, yang tadi kita bahas ini letaknya di bagian posterior dari abdomen, dan mayoritas spinneret dari laba-laba itu letaknya di posterior bagian abdomen, di ujung sekali ya. Spinneret menghasilkan sutra ya, dan sutra ini merupakan protein fibroin atau yang tidak larut dalam air. Nah, ini kandungan utamanya adalah asam aminoglisin dan alanin ya. Silk yang dihasilkan oleh spinneret itu sangat kuat, dan kekuatannya 10 kali lebih kuat daripada kolagen. Dan tapi meskipun sekuat kolagen, tapi dia sangat elastis ya, sekuat nilon tapi sangat elastis. Nah, silk ini dihasilkan oleh kelenjar sutra yang berupa tubulus ya. Di dalamnya itu dibentuk bahan untuk membuat silk ya. Sebenarnya sebelum dikeluarkan dari spinneret, silk ini berupa cairan ya, berupa cairan yang bersifat asam, dan akan menjadi silk kalau sudah keluar dari spinneret. Kelenjar sutra ini letaknya ya ada di opistosom ya, di bagian posterior, dekat dengan spinneretnya. Nah, ketika sudah keluar cairannya kan tadi langsung menjadi silk, menjadi sutra, dan sutra tersebut kemudian akan mengalami pengerasan ya, karena silk ini ditarik oleh spider ya, dan ini sebenarnya dikontrol oleh spider ya, mau sekuat apa silknya. Nah, spider
menggunakan silk ini, menggunakan sutra untuk menangkap makanan. Ya, ingat kebanyakan dari spider adalah predator ya. Jadi dia harus menangkap mangsa. Kemudian mereka juga menggunakan sutra ini untuk mentransfer sperma ya, kemudian menyimpan telur, kemudian tempat juga bersarang ya. Dan sutra ini juga, sutra pada spider juga bisa digunakan untuk melakukan dispersal dengan metode balloning. Jadi dia terbang dengan menggunakan dispersal, itu suatu pergerakan ya, tapi bergeraknya tidak dikendalikan oleh individunya, tapi dikendalikan oleh faktor lain seperti angin. Ya, makanya ini dia bisa diterbangkan dengan bantuan pembentukan balloning, dari pembentukan balon ya dari sutra. Dan ini bisa bertahan, proses balloning ini, dispersal dengan cara balloning ini dapat bisa bertahan dengan cukup jauh dari sarang awalnya. Oh iya, untuk laba-laba yang menghasilkan silk untuk dibuat jaring, dibuat web ya. Ingat, tidak semua laba-laba menghasilkan web. Semuanya menghasilkan silk, tapi tidak semuanya membuat web. Nah, untuk yang membuat web dengan pola sirkuler, maka laba-laba tersebut menghasilkan dua tipe silk. Yang pertama adalah sutra untuk membuat kerangka ya, kerangka dari web. Kemudian yang kedua adalah silk yang bersifat lengket. Nah, silk yang lengket inilah yang dapat menjebak mangsa sehingga mangsa tidak bisa bergerak ya, dan akan lengket di silknya. Nah, ketika web sudah terbentuk, itu biasanya spider akan diam di tengah web, di tengah-tengah dari web. Spider tidak akan lengket ya, tidak akan melengket di webnya, karena sebenarnya kaki dari spider itu memiliki menghasilkan suatu cairan yang oily ya, yang dapat mencegah lengketnya kaki spider di jaring yang sudah dia buat. Tapi ada juga dugaan bahwa spider itu tidak akan melengket kalau spidernya berlari di atas web ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ada dugaan spider yang tidak terjebak di webnya karena menghasilkan substansi yang oily, atau karena spider itu berlari ya, tidak pernah jalan-jalan di webnya ya. Spider yang membangun web, yang membangun jaring ya, membuat jaring laba-laba, itu biasanya tidak menggunakan mata, sensor mata ya, organ mata untuk melihat adanya mangsa ya. Biasanya mereka lebih mengandalkan reseptor, mekanoreseptor ya. Jadi ketika mendapat sinyal mekanis goyangan pada webnya, spider dapat mendeteksi mangsa dengan sangat tepat ya, bukan cuman hanya besarnya yang bisa dia deteksi, tapi juga arahnya di sebelah mana ya. Jadi ketika spider mendapat goyangan dari webnya, maka dia bisa bergerak dengan cepat untuk menangkap mangsa tersebut ya. Nah, setiap spider, setiap spesies dari laba-laba memiliki bentuk web yang berbeda-beda ya, dan ini menjadi spesifik dan dapat dijadikan salah satu karakteristik dalam menentukan spesies dari laba-laba ya. Dan tidak mesti bentuk webnya itu 2 dimensi, tapi ada juga yang 3 dimensi, baik berbentuk corong, berbentuk dom, atau berbentuk lembaran-lembaran, horizontal, vertikal. Itu merupakan ciri khas dari spesies, masing-masing spesies laba-laba.
Dan spesies-spesies ini memiliki kemampuan untuk membangun web yang diturunkan secara genetik. Sehingga laba-laba yang juvenile, yang masih muda, juga dapat membuat webs yang sempurna, sama sempurnanya dengan yang dibuat oleh laba-laba yang dewasa. Ada satu penelitian dilakukan dengan memberikan beberapa obat pada kandungan obat, maksudnya ya, beberapa kandungan obat pada spider. Dan apa yang terjadi, ternyata kandungan obat kayaknya kafein deh ya. Jadi spider ini dikasihkan kafein dan dopamin kalau nggak salah. Nah, lalu kemudian ternyata spider yang disuntikan dengan kafein dopamin ini menghasilkan bentuk web yang jauh berbeda dengan kalau spider yang normal ya. Jadi ternyata kafein dan dopamin itu dapat mengganggu sistem otak pada spider. Respirasi pada arachnida cukup beragam. Ada yang menggunakan hanya paru-paru buku saja, ada yang menggunakan sistem trakea saja, dan ada yang menggunakan baik paru-paru buku maupun sistem trakea. Paru-paru buku sebenarnya merupakan organ respirasi yang hanya ditemukan pada kelompok arachnida, sedangkan sistem trakea lebih umum ditemukan pada serangga. Kelompok arachnida yang menggunakan sistem trakea diantaranya adalah Pseudoscorpion yang berukuran kecil, Acari, Solifugid, dan Opilion. Ya, jadi keempat kelompok itu sebagian besar menggunakan hanya sistem trakea saja. Nah, kemudian bagaimana dengan kelompok yang menggunakan sistem trakea dan paru-paru buku? Ini banyak ditemukan pada kelompok skorpion ya, yang kedua-duanya, dia yang memiliki kedua-duanya, kelompok skorpion dan aranea, kelompok laba-laba ya. Nah, kedua kelompok ini dia memiliki kedua sistem pernapasan ini dan keduanya berkembang dengan baik. Sistem trakea yang paling berkembang di kelompok arachnida terjadi pada kelompok Solifugid ya. Solifugid ini kan tadi yang hanya memiliki sistem trakea dan ini berkembang sangat baik ya. Nah, untuk pembahasan sistem trakea kita akan lebih membahas ketika membahas nanti di pembahasan serangga ya. Di sini kita hanya akan membahas paru-paru buku. Ini adalah paru-paru buku dari aranea. Ya, ini yang di samping-sampingnya ya. Jadi di sini ada sepasang paru-paru buku. Kalau ini yang di tengahnya ini namanya epiginum ya. Epiginum ini merupakan alat genital betina ya. Nah, kita fokus dulu ke paru-paru buku ya. Jadi dari kelompok skorpion maupun aranea ada yang memiliki sepasang paru-paru buku seperti di gambar ini, ada juga yang hanya satu paru-paru buku ya. Cara kerja paru-paru buku sebenarnya sama dengan buku insang. Sepertinya memang paru-paru buku ini merupakan bentuk evolusioner dari leluhur aranea atau skorpion yang hidup di lingkungan akuatik. Jadi paru-paru buku ini terendam ya, ini hemolim ya. Jadi paru-paru buku ini terendam oleh hemolim dan udara akan masuk melalui spirakel ya. Jadi sama seperti mekanisme masuknya udara ke dalam trakea itu melalui lubang spirakel. Nah, setelah udara masuk ke lubang spirakel, udara akan masuk ke lamela paru-paru. Ini lamela-lamelanya ya, yang warna putih. Ya, jadi akan masuk ke dalam lamela itu dan udara yang kaya oksigen tersebut, oksigennya kemudian akan berdifusi ke dalam cairan darah.
ya ke dalam hemolim. Nah, oleh hemosianin cairan darahnya ya sel-sel darahnya, oleh hemosianin oksigennya akan diikat dan kemudian ikut diedarkan bersama nutrisi ya ke seluruh tubuh. Selanjutnya sisa respirasinya yaitu CO2. CO2 pun akan berdifusi di lamela ini dan kemudian dikeluarkan ke lingkungan. Nah, perhatikan ini ada spirakel, tapi spirakel yang ini adalah spirakel untuk sistem trakea. Ya, di sini lubang spirakelnya nggak kelihatan dan kadang-kadang tidak disebut spirakel juga sih, jadi hanya memasuki rongga. Tapi banyak buku menyebutnya tetap ya spirakel. Nah, kemudian ini merupakan spirakel trakea. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kerjanya paru-paru buku dengan sistem spirakel yang ada di dalam satu tubuh organisme ini. Apakah keduanya bekerja simultan atau tidak, ya, bekerja bersamaan atau tidak? Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara kerja sistem trakea dengan ini paru-paru buku ya. LU ini paru-paru buku dan ini adalah sistem trakea ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Nah, salah satunya sebenarnya yang mengamati ini banyak ya, tapi salah satunya ini yang mengamati pada dua spesies dari Salticidae atau spider yang melompat ya. Jadi laba-laba pelompat, bukan laba-laba yang membuat web ya. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari kedua spesies ini? Ternyata baik trakeanya maupun paru-parunya itu keduanya berkembang dengan sangat baik. Padahal jika salah satunya itu tidak digunakan, biasanya itu akan tereduksi ya. Nah, seperti apa jadinya kesimpulan dari penelitian ini? Peneliti tersebut akhirnya menyimpulkan dengan suatu dugaan ya, karena ini penelitiannya kan masih terus berlanjut, bahwa paru-paru buku itu akan digunakan untuk mensuplai oksigen ketika ketika spider sedang beristirahat atau tidak membutuhkan oksigen dalam jumlah yang banyak ya. Nah, kalau oksigen yang dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, seperti misalnya sedang bergerak ke sana kemari, kemudian menghindar dari predator, ya, kemudian melakukan metabolisme pencernaan, melakukan ekdaisis, itu kan butuh oksigen yang banyak. Ya, dalam keadaan ini oksigen itu didapatkan berdasarkan yang diambil dari sistem trakea. Ingat, sistem trakea itu menyampaikan oksigen dari udara melalui tabung trakeanya, trakea dan trakeolus itu langsung ke organ, ya, langsung ke jaringan-jaringan yang menyusun suatu organ. Jadi penyebaran oksigen akan sangat lebih cepat dibandingkan dengan paru-paru buku. Tetapi sebenarnya trakea sendiri, sistem trakea itu mampu juga untuk untuk mensuplai oksigen ke dalam hemolimf. Ya, ingat tadi kalau yang memasukkan oksigen ke dalam hemolimf kan paru-paru buku, tapi rupanya sistem trakea pun bisa mensuplai oksigen ke dalam darah ya, meskipun sebenarnya sistem kerja utamanya itu trakea mentransportkan oksigen langsung ke jaringan-jaringan penyusun organ. Sekarang kita beralih ke organ sensoris dari arachnida. Ada 3 tipe ya. Yang pertama adalah rambut-rambut pada kutikula, kemudian yang kedua mata, dan yang ketiga slit sensory organ. Maksudnya ini rongga-rongga ya, rongga-rongga
sensoris ya, yang ini sebenarnya ada di sela-sela kutikula ya. Slit sensory organ ini utamanya digunakan untuk memberikan sinyal atau memberikan informasi yang berkaitan dengan kontraksi otot ya. Salah satunya ini untuk gerakan selisera ketika selisera menangkap mangsa ya, pedipalp dan selisera menangkap mangsa, kemudian gerakan-gerakannya itu dikontrol oleh slit sensory organs. Nah, sedangkan mata ini sebenarnya pada mata arachnida tidak memiliki mata majemuk. Nah, jadi jumlah matanya itu banyaknya adalah mata oceli dan jumlahnya bukan cuma 2 ya, bisa 6, 8 atau bahkan lebih ya. Jadi sebenarnya dapat dikatakan laba-laba itu maksudnya arachnida itu tidak menggunakan penglihatannya ya, karena mata oceli itu dia tidak membentuk bayangan, yang ada hanyalah warna cahaya gelap atau terang ya. Nah, sedangkan ini kutikula, hair kutikula ini sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri juga ya, karena ini salah satunya bekerja bersamaan dengan organ slit sensory, dan ini dapat mendeteksi stimulus mekanis dan kimia ya. Stimulus mekanis itu misalnya contohnya seperti goyangan pada goyangan pada web spider ya, pada jaring laba-laba ya. Sekarang kita akan mempelajari beberapa ordo arachnida ya. Jika saya diminta untuk menyebutkan atau menjelaskan ordo dalam arachnida, biasanya saya sering menyebutkan 3 kelompok utama dulu. Maksudnya bukan 3 kelompok utama, 3 kelompok yang menurut saya memiliki ciri khas yang sama, yaitu pertama ordo Scorpion, kedua Pseudoscorpion, dan yang ketiga adalah Uropygi. Ketiga ordo ini memiliki kesamaan, yaitu memiliki adanya pedipalp yang sangat mudah dikenali. Jadi pedipalpnya itu sangat besar, lebih panjang dibandingkan dengan kaki jalannya ya. Nah, jadi itu menjadi penting ya, dan supaya jadi mudah ingat. Nah, lalu kemudian dari itu ciri yang pertamanya, kemudian yang keduanya saya akan memisahkan Scorpion dari 3 kelompok itu, dari 3 ordo itu, jika saya melihat ekstensi dari abdomen yang disebut metasoma. Ya, jadi kehadiran metasoma pada adanya metasoma pada abdomen itu sudah mencirikan Scorpion. Ya, nah lalu kemudian yang menarik lagi pada Scorpion punya ciri yang ada pada bagian ventralnya, yaitu yang disebut pectines. Ya, pectines ini struktur seperti sisir yang fungsinya sebagai mekanoreseptor atau kemoreseptor. Bagi Anda yang ingin melakukan penelitian Scorpion di alam atau mau mengambil sampel Scorpion di alam, gunakanlah sinar ultraviolet, karena Scorpion itu berpendar ya di bawah sinar ultraviolet ya. Malam-malam tapinya ya, bukan tengah hari. Kalau tengah hari kan ultraviolet di lingkungan matahari juga lagi tinggi-tingginya ya. Jadi nanti tidak bisa dilihat berpendarnya. Dan lagi Scorpion itu kebanyakan hidupnya bersifat nokturnal. Kalau ini adalah ordo Pseudoscorpion. Ayo, samanya apa dengan Scorpion? Samanya ya ini ya, bagian pedipalpnya ini lebih besar dibandingkan dengan kaki jalannya, dan lebih panjang juga ya dibandingkan dengan kaki jalan. Tapi dia Pseudoscorpion ini tidak mengalami perpanjangan pada abdomennya ya, jadi dia tidak punya metasom karena tidak ada perpanjangan abdomen. Jadilah ini namanya Pseudoscorpion
Ya, pesdo itu palsu. Ya, jadi kalau diterjemahkan ini bisa disebut sebagai skorpion palsu begitu ya. Tapi tidak begitu ya. Nah, jadi ini namanya ordo pesdoskorpion. Pesdoskorpion selain berdasarkan dicirikan berdasarkan pedipalpnya karena kemiripannya dengan skorpion, dia juga ternyata sangat mirip dengan solifuge. Ya, jadi pesdoskorpion ini sangat mirip dengan solifuge karena beberapa karakteristiknya sama ya, diantaranya yang pertama baik pesdoskorpion maupun solifuge memiliki selisera yang terdiri dari 2 segmen. Kemudian ini perhatikan segmen-segmen yang ada di sini ya. Segmen ini kan mengeras ya karena dilapisi kutikula. Nah, ini disebut sklerit ya. Sklerit dari opistosom nomor 3 dan 4. Yang ini 1 2 3 dan 4 masing-masing terdapat bukaan trakea atau spirakel atau lubang spirakel ya. Berarti ada dua pasang masing-masing di nomor 3 dan nomor 4 ada lubang trakea ya, ada bukaan trakea atau yang disebut lubang spirakel. Kemudian ini di sini tidak terlihat ya kakinya. Bagian patella dari kaki pesdoskorpion maupun solifuge itu mengalami perpanjangan ya. Ini terjadi pada keempat kakinya yang lain. Ini adalah uropigi ya. Ini uropigi. Coba perhatikan ini pedipalpnya. Pedipalpnya sangat signifikan ya, lebih besar dibandingkan dengan kaki jalannya. Meskipun ini kaki jalan yang pertama ya, ini kaki jalan yang pertamanya sangat panjang dan termodifikasi menjadi alat perasa. Ya, jadi ini organ sensor juga pada akhirnya. Tapi tetap saja, biarpun kaki jalannya panjang sekali, tetap yang namanya pedipalp dari uropigi ini mudah dikenali karena ukurannya lebih besar dibandingkan dengan kaki jalannya. Karakteristik lainnya adalah ujung atau terminal dari abdomen ini, abdomen dari uropigi ini membentuk slender yang panjang ya, panjang sekali dibandingkan dengan diameternya yang kecil ya, dan membentuk seperti flagellum. Ini juga fungsinya sebagai alat perasa juga ya. Nah, kemudian ukuran rata-rata dari uropigi sebenarnya ukurannya medium. Yang paling besar itu ukurannya 18 sampai 65 mm. Jadi yang paling besar itu 6,5 cm dan bisa ditemukan di Amerika dan Meksiko. Namanya ini Mastigoproctus giganteus. Oh ya, yang penting lagi ciri dari uropigi adalah tubuhnya dia lebih pipih ya. Ini bagian prosom itu yang terlihat sekali pipih, dan tapi sebenarnya bagian opistosomnya juga dia lebih pipih ya. Jadi dia tidak menggembung begitu ya. Jadi dia baik bagian prosom maupun opistosomnya pipih ya, lebih pipih maksudnya dibandingkan dengan kelompok yang lain. Kita beralih ke solifuge. Ya, ingat tadi solifuge ini mirip dengan pesdoskorpion ya. Miripnya di mana coba? Dengan pesdoskorpion. Miripnya adalah di beberapa karakternya ya, kecuali pedipalp. Pedipalp pada pesdoskorpion besar, sedangkan pedipalp pada solifuge ini lebih kecil ya. Ukurannya ini hampir mirip dengan ukuran kaki jalannya, meskipun sedikit lebih panjang ya, sedikit lebih panjang pedipalp dibandingkan kaki jalan, tapi kalau diameternya, ukuran besarnya ini sama dengan kaki jalan. Nah, yang mudah dikenali dari solifuge adalah ini bagian keliseranya ya. Bagian keliseranya relatif lebih besar dibandingkan kelompok lain. Bahkan kelisera solifuge ini ukurannya hampir sama dengan ukuran prosomnya. Lihat, ini dari sini
ya. Ini adalah keliseranya dan ini prosomnya, ya. Hampir sama, bahkan lebih besar keliseranya dibandingkan prosomnya. Seperti pada Pseudoscorpion, segmen kaki patella, ya. Ini segmen kaki patella dari dari Solifuge dan Pseudoscorpion ini mengalami perpanjangan, ya. Jadi dia seperti jinjit untuk semua kakinya, dia lebih panjang. Nah, kemudian ciri yang lainnya seperti pada opistosom segmen ketiga dan segmen keempat terdapat bukaan spirakel, ya. Itu sama, ya, di Solifuge juga bisa ditemukan. Nah, yang berbeda lagi adalah Solifuge itu dapat ditemukan lebih banyak berasosiasi dengan lingkungan padang pasir. Nah, kalau ini adalah ordo yang paling ngetop dari kelas Arachnida, yaitu ordo Aranea, ya, atau ini kelompok laba-laba. Ordo ini memiliki jenis dan jumlah jenis terbanyak di antara ordo-ordo yang lainnya, ya. Anggota ordo Aranea yang paling banyak menggunakan sutra yang disekresikan oleh spinneret, ya, untuk semua aktivitasnya. Ukuran pedipalp jauh lebih kecil, ini pedipalpnya, ya, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kaki jalannya. Beda, ya. Ada yang bisa menduga nggak ini spider, ini laba-laba jantan atau betina? Ayo, yang tahu silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar, ya. Aranea ini jantan atau betina? Pada kelompok Aranea juga sering ditemui adanya beberapa perbedaan bentuk atau polimorfisme. Polimorfisme bisa terjadi pada pedipalp atau juga pada alat kopulasi, letak alat kopulasi maksudnya, dan pada bentuk dan ukuran dari jantan dan betina. Ya, jadi bentuk pedipalp jantan dan betina beda. Kemudian bentuk alat kopulasi, letak alat kopulasi jantan dan betina juga berbeda. Kemudian ukuran dan bentuk juga jantan dan betina kadang-kadang berbeda. Tapi dari begitu banyak adanya polimorfisme, ada satu hal yang signifikan menjadi ciri dari kelompok Aranea, yaitu adanya pedicel. Ini pedicel, yaitu seperti leher, ya, yang menyambungkan opistosom dengan prosom, ya. Oh, saya kebalik, yang menyambungkan ini prosom dengan opistosom. Amblipigi dan Opilion memiliki karakteristik yang sama, yaitu kakinya panjang-panjang sekali, ya. Jadi lebih panjang dibandingkan panjang tubuhnya, jauh lebih panjang dibandingkan panjang tubuhnya, ya. Jadi bisa 2 kalinya dari panjang tubuhnya kakinya ini, ya. Nah, meski tidak sepanjang kakinya, ya, pedicel, maksud saya pedipalp dari Amblipigi ini hampir sama besar dengan kaki, ya. Ini pedipalp, ya, pedipalpnya hampir sama besar dengan kakinya, lihat, ya. Nah, tapi jika dibandingkan dengan kaki yang pertama, ya tetap masih lebih besar pedipalp. Nah, kaki yang pertama dari Amblipigi itu memanjang sekali, lebih panjang dari kaki lainnya, dan fungsinya termodifikasi menjadi alat perasa, ya, alat peraba begitu, ya. Tubuh Amblipigi ini lebih pipih jika dibandingkan dengan ordo Uropigi, ya. Jadi ini lebih pipih lagi, lebih ekstrim pipihnya. Nah, Amblipigi ini berjalan seperti kepiting, ya. Jadi jalannya menyamping. Ayo, yang belum pernah lihat kepiting berjalan, sana beli dulu kepiting hidup. Jangan dulu dimasak, suruh jalan-jalan dulu kepitingnya. Kalau sudah jelas bagaimana jalannya, Anda bisa membayangkan bagaimana Amblipigi berjalan. Amblipigi pun punya kesamaan dengan Aranea, yaitu dia memiliki yang namanya pedicel, ya. Ini pedicel yang menyambungkan atau membatasi
prosom dengan opistosom. Ya, jadi ini ada lengkungan dulu ya. Kemudian ini yang kecilnya ini, nah ini yang disebut sebagai pedicel. Karakteristik lainnya adalah bagian abdomen. Sebenarnya ini bukan karakteristik dari Amblypygi saja ya. Bagian abdomen segmentasinya itu sangat jelas ya, sehingga dapat dibedakan bagian tergit dan sternitnya. Bagian tergit itu segmentasi di bagian dorsal, sedangkan sternit di bagian ventral. Saya kira ini bukan hanya karakter dari Amblypygi ya, tapi juga pada beberapa ordo yang lainnya. Ini yang tadi saya bilang, Opiliones. Ya, dia memiliki kaki yang jauh lebih panjang, bahkan lebih lebih dari 2 kali panjang badannya. Ya, lihat seperti ini. Nah, cuman yang berbeda dengan Amblypygi adalah kalau tadi Amblypygi kan opistosom dengan prosomnya ada dibatasi oleh area kecil yang namanya pedicel ya, ada segmen kecil pedicel. Kalau ini justru tidak ya. Justru prosom dengan opistosomnya ini tersambung ya dengan area yang cukup luas. Jadi ini sepertinya berupa satu segmen gitu, satu tagma ya, karena seperti tidak ada sambungannya. Tapi sebenarnya ada ya. Jadi ini bentuknya seperti oval gitu, karena ini bagian tengahnya tidak tidak memiliki pedicel. Nah, berbeda dengan ordo-ordo sebelumnya, ordo yang lain itu yang sudah disebutkan sebelumnya, kebanyakan sifat predator, bersifat sebagai predator. Tapi Opiliones dia bersifat sebagai omnivora, ya. Jadi strategi makannya omnivorous, jadi dia bukan hanya menjadi predator bagi hewan, tapi juga dia menjadi herbivore. Bahkan bukan cuman makan tanaman dan hewan ya, tapi juga dia makan sampah organik, fungi ya, atau kotoran dari burung. Ya, jadi dia memang sebenarnya bukan omnivore dong kalau begini ya. Dia lebih cocok dinamai sebagai segalavore. Nah, sorry bercanda. Jadi ini dia sifatnya omnivorous ya, karena bukan hanya sebagai predator, tapi dia juga sebagai herbivore, sebagai scavenger, juga dia sebagai detrivore. Nah, ini yang terakhir ya, ordo Acari. Nah, saya sengaja menampilkan gambarnya yang untuk memperlihatkan betapa kecilnya akari ya. Jadi ini akari itu atau sering mudahnya disebut akarina, ini paling panjang tubuhnya itu 2 mm ya. Ada yang sekecil 0,1 meskipun memang ada yang 30 mm, tapi ini jarang sekali. Rata-rata ukurannya segini. Dan akari ini sering tertukar dengan akar ini kan kelompok kutu, tapi kutu yang arachnida ya, sering juga tertukar dengan kutu yang ada pada serangga ya. Nah, supaya tidak tertukar, lihat ininya, jumlah kakinya. Kalau jumlah kakinya 8, ya berarti 4 pasang, berarti dia akari ya, atau akarina. Nah, tapi masalahnya pada beberapa kelompok dari akarina ini ada yang kehilangan, maksudnya yang kakinya tereduksi sehingga bukan lagi 4 pasang, tapi menjadi 3 pasang, ya. Nah, ini yang akan membingungkan. Tapi coba dilihat lagi pembagian tubuhnya, tagmanya. Ya, karena kalau tagma pada insekta itu ada 5 tagma, sedangkan pada akari itu kan masuknya di arachnida itu berarti ada 2 ya, yaitu prosom dan opistosom. Nah, meskipun pada akari prosom dan opistosom itu menjadi tidak jelas, tidak tampak ya. Jadi yang tampak itu jadinya dibuatkan pembagian yang lain ya, karena prosom dan opistosom pada akari itu sudah melebur ya, sehingga kita mengenal pembagian tubuh yang lain
ya, yaitu gnatosom dan idiosom. Nah, gnatosom itu yang melekat padanya appendage, ya, chelicera dan pedipalp, ya. Sedangkan yang idiosom ini yang melekat padanya pada idiosom itu adalah kaki jalan, begitu ya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Jadi ketika kita melihat ada yang kecil, ini kutu apa? Pertama lihat jumlah kakinya, kemudian lihat posisi kakinya di mana dan tagmanya ada berapa. Karena kalau tagma pada kutu yang berasal dari serangga itu tagmanya ada 3, ya, kepala, sefal, dan kepala, toraks, dan abdomen. Kalau di sini opistosom dengan prosomnya sudah tidak terlihat, tapi ada pembagian gnatosom dengan idiosom. Gnatosom itu cuman melekat di sana, itu cuman ada pedipalpus dengan chelicera, sedangkan idiosom melekat padanya adalah kaki jalan. Ya, jadi tidak boleh tertukar lagi. Itu ciri-ciri yang harus dijadikan acuan. Itu tadi pertemuan kita kali ini, kita sudah membahas subfilum Sericerata yang berfokus di kelas Arachnida, ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran coronavirus. Jangan lengah karena virus ini sudah menyebar dengan lebih masif lagi seiring dengan pergerakan manusia yang menjadi lebih masif sekarang, ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, tetap rajin belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.